Selanjutnya sahabat Singlillah, kita masuk ke kesadaran ilahiyah yang ketiga, yaitu Allah tempat meminta, berharap, dan bergantung satu-satunya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering." Sahabat Singlillah yang baik hatinya, seberapa sering kamu dikecewakan oleh makhluk? Seringkah kamu dikecewakan oleh teman, sahabat, kenalan, baik di pergaulan, komunitas, ataupun pekerjaan? Seringkah kita merasa dikecewakan oleh orang tua kita sendiri? Dan untuk kamu yang sedang menanti hadirnya cinta sejati, pernahkah kamu sangat dikecewakan oleh si dia yang menjadi harapan hati? Dilukai dan ditinggalkan saat rasa sayang dan harapan semakin meninggi? Terkait kekecewaan demi kekecewaan pada makhluk bernama manusia, ternyata masalah terbesarnya bukan pada pasangan, bukan pada orang tua, teman, sahabat, kenalan, karyawan, partner bisnis, dan si dia yang awalnya menjanjikan sesuatu padamu, menjanjikan kepastian, namun ternyata hanyalah harapan palsu. Dia yang kabur tanpa kabar, gebetan yang hanya bisa PHP, yang akhirnya jalan bareng bahkan menikah mungkin dengan orang lain, dan bahkan tega dia mengirimkan undangan pada kamu saat hatimu sedang terluka parah-parahnya. Masalahnya bukan pada mereka, bukan mereka masalahnya. Ternyata masalah terbesarnya ada pada diri kita, pada hati kita yang salah menaruh harap, terlalu berharap dan bergantung kepada makhluk bernama manusia. Ada satu ilmu kehidupan yang tak perlu diperdebatkan, ada satu penelitian dengan miliaran sampel kejadian, ada satu cerita yang endingnya sudah bisa diketahui sejak awal permulaan, yaitu hukum sebab akibat, berlaku hukum kepastian. Sebab kamu meminta, berharap, dan bergantung kepada selain Allah, sebab kamu terlalu berharap dan bergantung kepada manusia, Allah memberikan pengalaman kecewa, terluka, dan menderita. Meminta, berharap, dan bergantung pada manusia yang fana, lemah, sering lalai, mudah lupa, mudah mengeluh, gampang berubah. Apa yang bisa kamu harapkan? Apa yang bisa kita harapkan? Apa yang bisa aku harapkan? Allah, Dialah yang maha berkuasa, Al-Muqtadir, maha tinggi, Al-Ali, penguasa alam semesta, Malikul Mulk, maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Allah, Dialah yang maha kekal, maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Allah, Dialah yang maha kekal, maha nyata, maha gaib, maha mandiri, maha pemberi keadilan, dan maha melindungi. Allah, Dialah yang maha mengabulkan, Al-Mujib, maha memberi manfaat, An-Nafi, maha pemberi balasan, Al-Muntakim, yang maha menentukan, Al-Qadir, dan maha penderma, Al-Barru. Allah,
Dialah tempat meminta, tempat bergantung yang maha dibutuhkan. Somad. Sahabat Singelila yang baik hatinya, jangan berharap kepada makhluk, khususnya manusia. Kebahagiaan dalam hidupmu bukan tergantung pada makhluk. Siapapun dia, pasangan halal, keluarga, orang tua, anak, teman, sahabat, si dia, dan lainnya. Mereka semua adalah milik Allah. Allah yang menggenggam jiwa dan menggerakkan hati mereka semua. Kita semua adalah makhluk Allah yang lemah di hadapannya. Sebab itu Allah yang maha merajai dan maha pemberi manfaat. Tak suka ketika kita terlalu mencintai, terlalu berharap, dan bergantung kepada ciptaannya. Semakin besar harapanmu kepada manusia, siapapun dia, maka semakin besar potensi terjadinya kecewa. Semakin besar harapanmu kepada Allah, ketergantunganmu kepada Allah, maka semakin pasti terjadinya ketenangan dan bahagia. Karena yang bisa menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kepastian hanyalah Allah. Lalu, sikap hati seperti apakah yang tepat kita lakukan? Sahabat Singelila, letakkan pengharapan kita yang terbesar dan tertinggi kepada Allah. Perkuat pesan tersebut sehingga menyatu dalam sel-sel tubuh kita dengan doa-doa dan zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hiasi waktu kita dengan memperbanyak mengingat Allah, sehingga Allah yang mendominasi hati dan pikiran kita. Adapun kepada manusia, berharap secukupnya dan sewajarnya saja. Itu pun dalam perspektif dan kerangka pengharapan kepada Allah. Kita berharap karenanya, kita meminta dan bergantung karenanya, kita berserah kepadanya. Seperti halnya mencintai karena Allah, kita pun belajar berharap karena Allah. Sehingga ketika terjadi kegagalan dan hal yang kurang sesuai dengan harapan dan keinginan, maka kita tidak akan kecewa berlebihan. Atau kalaupun kecewa secukupnya dan sewajarnya saja. Karena hal tersebut sangatlah manusiawi. Ketika kita sudah menyerahkan harapan kepada Allah, maka kita akan cepat-cepat untuk bisa move off. Vibrasi kita akan jauh lebih positif. Apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana dan skenarionya yang terindah. Dan setelahnya, kita akan menjadi pemulung hikmah, pemanen sabar, dan pelaku syukur. Sahabat Singelila yang baik hatinya, kepada siapa kita akan berharap, meminta, dan bergantung? Saat ini suara dalam hatimu mengatakan lembut sepenuh cinta. Allah, Allah, Allah. Maukah kamu hanya berharap, meminta, dan bergantung hanya kepada Allah?